Tanpa narasi lo cuma tukang. Dengan narasi lo itu konsultan. Kita bakal ngomongin soal personal branding. Tapi bukan branding yang cuma pamer-pamer foto estetik doang ya Bang. Orang yang jago coding banyak, orang jago ngomong banyak, tapi yang jago dua-duanya dikit banget. Yo, what's up everyone? Selamat datang kembali di OGM Channel bareng gue Hakimi. Hari ini bahasanya gila sih. Jujur gue excited banget, tapi agak deg-degan juga. Kita bakal ngomongin soal personal branding. Tapi bukan branding yang cuma pamer-pamer foto estetik doang ya. Tapi gimana caranya biar orang tahu lo itu emang ahlinya. Bukan cuma sekadar pesaing yang bisa dibanding-bandingin harganya. Nah, di sebelah gue udah ada Juwita. Ju, apa kabar? Kok mukanya kayak lagi mau ngeritik skripsi orang gitu sih? Santai dong. Halo Mi, kabar baik sih. Tapi ya gimana ya, dengar topik lo hari ini tuh gue langsung skeptis duluan. Personal branding lagi. Kayak, aduh, emang gak ada bahasan lain apa? Sekarang tuh semua orang di media sosial maksa banget pengen kelihatan jadi expert. Padahal isinya ya gitu deh, kosong. Lo gak ngerasa risih apa lihat fenomena itu? Waduh, baru mulai udah langsung kena gas gue. Tapi bener Ju, justru itu poinnya. Gue ngundang lo ke OGM Channel ini karena gue tahu lo tuh logis banget dan gak gampang kemakan tren. Gue pengen ngebongkar, sebenarnya perlu gak sih kita capek-capek bangun brand? Emang gak cukup apa ya kita kerja bagus aja di pojokan, terus biarin hasil yang bicara? Kan katanya, good product sells itself, gitu kan? Nah, itu dia masalahnya Mi. Kalimat biarin hasil yang bicara itu, menurut gue jargon kuno banget buat zaman sekarang. Jujur aja ya, di dunia yang serba berisik ini, kalau lo diam doang, meskipun lo jago banget coding sampai nggak tidur, ya lo bakal ketelan sama orang yang suaranya lebih kencang, meskipun skill mereka mungkin di bawah lo. Tapi ya tetap aja, gue tuh masih nggak srek sama cara orang jualan diri sekarang, yang kesannya, fake banget gitu loh. Bener banget. Gue setuju soal fakeness itu. Kadang gue ngeliat di LinkedIn atau Instagram, orang posting ini itu kayak, hah? Serius lo sehebat itu? Tapi kenyataannya Ju, mereka yang berisik itu dapat klien. Mereka dapat panggung, dapat privilege. Sementara teman-teman kita yang beneran ahli malah gak ada yang tahu. Sedih gak sih? Kayak ada gap besar antara kompetensi sama visibilitas. Ya emang sedih, tapi ya itu konsekuensi. Cuma bentar-bentar, gue mau highlight judul yang lo kasih tadi. Biar orang tahu kamu ahlinya, bukan pesaingmu. Maksudnya gimana? Emang kalau kita udah bangun personal brand, pesaing kita otomatis hilang gitu? Itu kan gak logis. Di industri manapun kompetisi itu pasti ada, Hakimi. Lo jangan jualan mimpi deh di sini. Kalem Ju. Maksudnya bukan pesaingnya hilang secara fisik. Tapi di mata klien atau audiens, lo itu udah nggak dibandingin lagi sama orang lain. Gini loh, lo kalau mau beli HP yang status dan ekosistemnya dapet, lo mikir merek apa? Pasti Apple kan? Lo nggak bakal bandingin RAM iPhone sama HP merek lain yang harganya sepertiganya cuma buat cari yang lebih murah. Karena Apple udah bangun persepsi itu. Nah, personal branding tujuannya ke sana. Biar lo jadi the only one, bukan sekedar one of them. Gimana ya? Kedengerannya sih keren, kayak utopia gitu. Tapi ya kenyataannya orang tetap bakal bandingin harga, Mi. Si Juwita harganya segini, si X harganya segitu. Lo mau bilang brand bisa bikin orang jadi buta sama harga? Gue masih ragu sih. Apalagi buat kita yang bukan korporasi gede kayak Apple. Kita kan cuma rakyat jelata, yang modal akun medsos gratisan. Nah, justru itu tantangannya. Gimana caranya dengan modal gratisan itu kita bisa bangun otoritas? Gue mau kasih contoh nyata nih. Tapi bentar, lo ngerasa gak sih kalau branding itu seringnya malah jadi beban? Kayak kita harus posting tiap hari, harus kelihatan pintar terus. Lo ngerasa gitu juga gak? Banget. Itu yang bikin gue malas. Banyak orang terjebak di konten, bukan di substansi. Mereka sibuk mikirin transisi video yang estetik, tapi pas ditanya soal problem solving di bidangnya, malah melongo. Itu yang gue benci, Mi. Cuma jadi etalase kosong yang gak ada isinya. Kalau branding cuma buat gaya-gayaan gitu, buat apa? Gila, pedes banget tapi ngena. Tapi emang bener sih, banyak yang cuma skin deep doang.
Makanya di OGM Channel kali ini, gue pengen kita bedah gimana caranya biar branding kita itu ada isinya, bukan cuma kulit. Ju, menurut lo garis batas antara branding yang bener sama pencitraan kosong itu sebenarnya di mana sih? Biar kita yang dengerin gak salah arah nih. Garis batasnya ya di track record dan konsistensi antara apa yang lo omongin sama apa yang lo lakuin. Tapi masalahnya, orang sekarang pengennya instan. Baru belajar desain seminggu, udah berani naruh kreatif konsultan di bionya. Kan lucu. Itu bukan branding, itu halusinasi menurut gue. Halusinasi katanya. Oke, tahan dulu emosi lo. Kita bakal bedah lebih dalam lagi. Gimana caranya biar nggak cuma jadi ahli halu, tapi beneran jadi sosok yang dicari karena emang kompeten. Stay tune terus di OGM Channel, karena setelah ini kita bakal masuk ke langkah praktisnya. Jangan kemana-mana. Oke, lanjut ya Mi. Masalah paling mendasar itu sebenarnya gini. Orang tuh sering banget ketuker antara terkenal sama dipercaya. Lo punya followers 100.000 itu bukan berarti lo ahli. Itu cuma berarti lo, ya berisik aja, titik. Waduh, pedes bener di awal. Tapi bentar-bentar Ju, kalau nggak berisik, gimana orang mau tahu kita ada? Di OGM Channel kita kan selalu bahas soal gimana caranya stand out. Kalau diam-diam bae mah, ya tenggelam dong sama algoritma. Nah, itu dia jebakannya. Stand out itu nggak harus dengan cara teriak-teriak, gue ahli, gue jago. Itu norak menurut gue. Personal branding yang benar itu bukan soal lo ngomongin diri lo sendiri, tapi gimana caranya bukti lo yang ngomong buat lo. Lo tahu nggak istilah proof of work? Sering denger sih di dunia kripto gitu-gitu kan. Tapi kalau buat personal brand, maksudnya gimana? Masa gue harus kasih lihat laporan keuangan gue tiap hari? Ya nggak gitu juga kali. Maksudnya gini, daripada lo sibuk bikin bio Instagram yang isinya deretan gelar atau claim the best marketing strategy, mending lo tunjukin proses lo nyelesain masalah. Orang tuh nggak butuh lihat sertifikat lo, Mi. Orang butuh tahu, bisa nggak lo beresin masalah gue. Oke, masuk akal. Tapi Ju, gue sering nemu nih, orang yang sebenarnya jago banget. Kompetensinya gila, tapi dia malu-malu kucing mau branding. Dia ngerasa itu kayak sombong atau pamer. Nah, buat tipe yang kayak gitu, gimana dong? Gini ya, ada garis tipis antara pamer sama edukasi. Kalau lo pamer, lo cuma pengen orang bilang, wah lo hebat ya. Tapi kalau lo branding dengan cara edukasi, tujuannya biar orang terbantu. Misalnya nih, lo jago desain. Daripada cuma posting hasil jadi, lo jelasin kenapa lo milih warna itu. Kenapa fontnya gitu. Itu namanya narasi. Tanpa narasi, lo cuma tukang gambar. Dengan narasi, lo itu konsultan. Wah, gila sih. Tanpa narasi, lo cuma tukang gambar. Dalam banget itu. Tapi jujur ya Ju, gue kadang ngerasa capek gak sih harus mikirin narasi terus? Kayak tiap langkah harus dijadiin konten. Apa gak jadi malah palsu tuh hidupnya? Emang capek kalau lo acting. Makanya gue bilang tadi, branding itu bukan pencitraan kosong. Kalau lo emang beneran ngerjain bidang itu tiap hari, ya lo tinggal dokumentasiin aja. Nggak perlu diskenarioin kayak sinetron. Tapi ya balik lagi, banyak orang yang males mikir. Maunya instan, beli followers, ikut grup engagement, biar kelihatan wah di permukaan. Grup engagement ya, yang isinya, keren kak, cek DM kak. Padahal isinya buat semua. Gue sering banget lihat yang gitu di OGM Channel. Juga ada yang nanya gimana cara cepet naik. Tapi dengar lo ngomong gini, gue jadi mikir, branding itu maraton ya, bukan sprint. Banget, dan yang paling penting, konsistensi. Lo pinter sehari doang mah semua orang bisa. Tapi bisa nggak lo tetap kelihatan ahli di bidang yang sama selama 3 tahun, 5 tahun? Kebanyakan orang baru mulai 3 bulan, belum dapet klien, terus ganti haluan jadi expert di bidang lain. Itu yang bikin personal brand lo hancur. Orang jadi bingung, ini orang sebenarnya jago apa sih? Bener juga. Kayak pindah-pindah profesi tapi labelnya selalu master. Lucu sih jadinya. Tapi Ju, ada satu hal lagi yang bikin gue penasaran. Soal pesaing. Topik kita kan bukan pesaingmu. Gimana caranya branding kita tuh bikin kita nggak punya saingan? Emang bisa ya hidup tanpa kompetisi? Bisa banget,
kalau lo punya unfair advantage. Sesuatu yang cuma lo yang punya. Bisa jadi itu kombinasi skill lo. Misalnya lo jago coding, tapi lo juga jago public speaking. Orang yang jago coding banyak, orang jago ngomong banyak, tapi yang jago dua-duanya dikit banget. Disitulah lo nggak punya pesaing, karena lo ada di kategori lo sendiri. Aha, I get it. Jadi bukan soal jadi yang terbaik di satu hal aja, tapi gimana cara kita ngeracik keunikan kita ya. Wah, ini obrolan makin panas sih. Gue jadi makin paham kenapa lo skeptis di awal tadi, karena emang banyak banget yang kosong tapi berisik. Tepat, dan buat lo yang dengerin OJM Channel sekarang, coba tanya ke diri sendiri. Kalau besok sosmed lo hilang, apa orang masih bakal nyariin jasa lo? Kalau jawabannya enggak, berarti branding lo selama ini cuma kulit, dan itu bahaya banget buat karir lo ke depannya. Wah, bentar-bentar. Jujur ya Ju, pertanyaan lo tadi itu benar-benar bikin gue kayak kesambar petir di siang bolong. Jelek banget. Gue langsung mikir, kalau tiba-tiba OGM Channel ini hilang, atau akun sosmed gue kena hack dan musnah, apa orang-orang masih bakal nyariin seorang Hakimi, atau mereka cuma bakal nyari konten random lainnya? Kayaknya gue harus merenung seminggu nih abis denger omongan lo. Nah, itu dia masalahnya, Hakimi. Kebanyakan orang itu terlalu sibuk ngebangun panggung, tapi mereka lupa ngebangun pilarnya. Panggungnya roboh, yang mereka ikut hilang ditelan bumi. Lu mau jadi orang yang gampang banget digantiin sama AI, atau sama bocah baru yang berani pasang harga lebih murah? Pasti nggak mau kan? Ya nggak mau lah, gila kali. Tapi masalahnya Ju, kompetisi sekarang tuh udah nggak masuk akal. Semua orang ngepost tips yang sama, pakai template yang sama, bahkan gaya bicaranya aja mirip-mirip. Gimana caranya kita tetap relevan tanpa harus ikut-ikutan jadi fotokopian orang lain gitu loh? Gini ya, kuncinya itu di authority atau otoritas. Dan otoritas itu nggak datang dari seberapa sering lo posting, tapi seberapa berani lo punya stance atau posisi yang kuat. Lo harus berani bilang enggak buat hal-hal yang emang nggak sejalan sama prinsip keahlian lo. Branding itu bukan soal biar disukai semua orang, Hakimi. Justru branding yang kuat itu bakal menyaring orang. Lo bakal dipilih sama orang yang tepat karena lo emang ahlinya, bukan cuma karena lo kebetulan lewat di feed mereka. Wait. Berarti kalau gue terlalu berusaha buat nice atau kelihatan sempurna ke semua orang, itu malah sebenarnya ngerusak brand gue sendiri. Kok gue ngerasa kesindir ya? Bisa jadi, kalau lo setuju sama semua orang, artinya lo nggak punya nilai unik. Lo cuma jadi echo chamber. Orang butuh seorang ahli karena ahli itu punya opini yang tajam, berdasarkan data atau pengalaman pahit manis mereka, bukan cuma hasil rangkuman Google. Jadi, buat lo yang lagi dengerin OJM Channel sekarang, stop deh jadi pengikut tren doang. Mulai bangun suara lo sendiri, meskipun itu beda dari arus utama. Wah, gila sih ini. Berarti personal brand itu sebenarnya soal kejujuran ekstrim sama diri sendiri ya. Kayak, gue emang jagonya di sini, gue nggak jago di situ. Dan gue punya cara unik buat nyelesain masalah klien gue. Gitu kan? Exactly. Dan satu lagi, konsistensi. Tapi ingat, bukan konsisten posting tiap jam kayak robot, tapi konsisten ngejaga kualitas pemikiran lo. Jangan hari ini ngomong A, besok ngomong B, cuma gara-gara pengen viral atau dapat likes banyak. Itu namanya oportunis, bukan expert. Kepercayaan itu mahal harganya, dan sekali lo jual demi engagement receh, ya wassalam brand lo. Aha, gue dapet banget benang merahnya. OGM Channel hari ini bener-bener ngebuka mata gue lebar-lebar. Ternyata, bangun brand itu bukan soal pamer kemewahan atau pamer piala, tapi soal bangun trust yang gak bisa dibeli pakai ads atau follower suntikan. Betul banget, trust is the new currency. Kalau lo udah dipercaya sebagai satu-satunya solusi, kompetitor lo mau banting harga sampai gratis pun, klien bakal tetap balik ke lo. Karena mereka itu beli lo, bukan cuma beli jasa yang bisa dicari di marketplace manapun. Wah, gila. Deep banget penutupnya. Juwita, makasih banyak ya udah mampir dan ngebantai mindset gue hari ini. Sumpah, ini obrolan terdaging dan paling bikin gue berkeringat dingin sih selama di OGM Channel. Sama-sama Hakimi, seru juga dengerin lo yang biasanya antusias jadi agak mikir keras gini. Semoga yang dengerin gak cuma dapat motivasi, tapi langsung gerak buat cari unfair advantage mereka. Jangan cuma jadi penonton di industri sendiri, jadilah pemain utamanya. Mantap!
Jadi, buat kalian semua yang dengerin OGM Channel dari awal sampai akhir, ingat pesan Juwita tadi. Jangan cuma jadi pesair yang berisik, jadilah satu-satunya pilihan yang bermakna. Gue Hakimi, dan Juwita di sini pamit dulu. Jangan lupa buat terus gali keunikan lo. Sampai ketemu di episode OGM Channel berikutnya. Ciao! Mas revenue